Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ma'mun Abah Hum selaku dosen mata kuliah hermeneutika, dan tak lupa teman-temanku semua yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi mengenai konsep hermeneutika Hans Georg Gadamer dan relevansinya terhadap penafsiran Al-Quran. Langsung saja pada pembahasan pertama, yaitu mengenai biografi dari Hans Georg Gadamer. Hans Georg Gadamer ini lahir pada 11 Februari tahun 1900. Ia lahir dari pasangan Emma Caroline dan Dr. Johannes Gadamer di kota Marburg. Ia mengenyam pendidikan dasar dan menengah di Holy Ghost School, kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Breslau. Namun tidak sampai tahun ia belajar di Universitas Breslau, akhirnya ia pindah ke Universitas Marburg karena ia harus ikut dengan ayahnya yang ketika itu menjadi profesor di sana. Dan di kampus itulah Gadamer menyelesaikan kesarjanaannya dengan disertasinya yang berjudul The Nature of Pleasure According to Plautus Dialogus di bawah bimbingan filosof Paul Natorp. Dan Gadamer ini mulai dikenal luas ketika ia berhasil menerbitkan sebuah buku yang berjudul Truth and Method pada tahun 1960. Ia telah merintis proyeknya itu sejak tahun 50-an. Kemudian mengenai pengertian hermeneutika. Secara etimologis, istilah hermeneutik ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu hermeneun dan hermeneia, yang artinya menafsir dan penafsiran atau mengungkapkan dan pengungkapan. Zygmunt Bauman telah mendefinisikan hermeneutika sebagai upaya menjelaskan dan menelusuri pesan dan pengertian dasar dari sebuah ucapan atau tulisan yang tidak jelas. Pada dasarnya, objek kajian dari hermeneutika ini adalah pemahaman makna pesan yang terkandung dalam teks dengan variabelnya. Dan menurut Hans Georg Gadamer, hermeneutika adalah seni praktis, yakni teknik yang digunakan dalam hal-hal seperti berceramah, menafsirkan teks-teks, dan sebagai dasar dari semua ini, hermeneutika ini merupakan seni memahami, sebuah seni yang secara tidak khusus dibutuhkan ketika makna sesuatu teks itu tidak jelas. Lain halnya, beberapa kajian telah menyebutkan bahwa hermeneutika adalah proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi tahu dan mengerti. Namun, definisi ini sepertinya terdengar masih umum, karena jika ditelisik dari makna terminologinya, kata hermeneutika bisa diderivasikan ke dalam 3 makna. Yang pertama, pengungkapan pikiran dalam kata-kata, penerjemahan dan tindakan sebagai penafsir. Dan kedua, usaha mengalihkan dari suatu bahasa asing yang maknanya gelap, tidak diketahui, ke dalam bahasa lain yang bisa dimengerti oleh si pembaca. Dan ketiga, pemindahan ungkapan pikiran yang kurang jelas diubah menjadi bentuk ungkapan yang lebih jelas. Kemudian selanjutnya mengenai pemikiran dari Hans Georg Gadamer. Ketika Gadamer menjadi profesor di Heidelberg tahun 1960, Gadamer telah menerbitkan buku berjudul Truth and Method yang membuat nama Gadamer dan hermeneutik mendapat posisi penting di kalangan intelektual. Buku Truth and Method ini memuat pokok pemikirannya tentang hermeneutika filosofis yang tidak hanya berkaitan dengan teks, melainkan seluruh objek ilmu sosial dan humaniora. Walaupun demikian, bahasa dalam sebuah teks tertentu
masih mendapat porsi perhatian Gadamer dan menjadi objek utama hermeneutikanya. Gadamer telah mengungkapkan bahwa semua yang tertulis pada kenyataannya lebih diutamakan sebagai objek hermeneutika. Dalam karya-karyanya, Gadamer tidak memberikan penjelasan secara eksplisit ataupun implisit mengenai metode penafsiran tertentu terhadap teks. Hal ini didasari dengan alasan bahwa ia tak mau terjebak dalam ide universalisme metode hermeneutika untuk semua bidang ilmu sosial dan humaniora, seperti gagasan Dilthey. Dalam bukunya yang berjudul Truth and Method, Gadamer ini tidak bermaksud menjadikan hermeneutika sebagai sebuah metode. Gadamer memberikan penjelasan bahwa hermeneutika bukan hanya berkaitan tentang metodologi penafsiran, namun penafsiran yang sifatnya ontologi, yaitu yang mana understanding dimaknai dengan the way of being atau cara manusia memahami. Jadi, bagi Gadamer, hermeneutika itu lebih pada usaha memahami dan menginterpretasi sebuah teks, baik teks keagamaan ataupun lainnya seperti seni dan sejarah. Namun, pada selanjutnya, sebagai seorang pengikut dari Heidegger, Gadamer telah mengembangkan interpretasi ontologis. Ia tidak memakai hermeneutika sebagai penerjemah eksistensi. Namun, pemikiran dalam tradisi filsafat, Gadamer sebenarnya tidak menganggap hermeneutika sebagai metode, sebab baginya pemahaman yang benar ialah pemahaman yang mengarah pada tingkat ontologis, bukan metodologis. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu mengenai teori hermeneutika dari Gadamer. Pada dasarnya, teori-teori hermeneutika dari Gadamer itu dapat digunakan sebagai alat untuk memperkuat metode pemahaman dan penafsiran dari suatu objek tertentu, termasuk di dalamnya teks yang tertulis. Ada beberapa teori-teori pokok dari hermeneutika Gadamer. Yang pertama yaitu ada teori kesadaran keterpengaruhan oleh sejarah. Menurut teori ini, tiap penafsir pasti berada di posisi tertentu yang dapat mempengaruhi pemahamannya terhadap teks yang ditafsirkan. Hal ini dinamakan effective history atau sejarah efektif yang memuat tradisi kultur dan pengalaman hidup. Maka, seorang mufasir dalam menafsirkan suatu teks harus sadar bahwa dia berada pada posisi tertentu yang mewarnai pemahamannya terhadap sebuah teks yang telah ditafsirkan. Selain itu, Gadamer juga mengatakan bahwa seseorang harus belajar memahami dan mengenal bahwa dalam setiap pemahaman, baik ia sadar atau tidak, pengaruh dari effective history atau sejarah yang mempengaruhi seseorang ini sangat mengambil peran. Pesan dari teori ini adalah bahwa seorang penafsir itu harus mampu mengatasi subjektivitasnya ketika dia menafsirkan sebuah teks. Yang kedua ada teori pra-pemahaman. Keterpengaruhan pada situasi hermeneutik tertentu membentuk pada diri seorang penafsir yang mana hal ini disebut oleh Gadamer dengan istilah Verständnis atau pra-pemahaman terhadap teks yang ditafsirkan. Pra-pemahaman sebagai posisi awal penafsir memang pasti dan harus ada ketika teks dibaca. Gadamer mengungkapkan, dalam proses pemahaman, pra-pemahaman ini diwarnai oleh tradisi yang berpengaruh, di mana seorang penafsir berada dan juga diwarnai oleh prejudis atau perkiraan awal yang terbentuk di dalam tradisi tersebut. Pra-pemahaman dalam teori ini sebenarnya dimaksudkan agar seorang penafsir ini mampu mendialogkannya dengan isi teks yang ditafsirkan. Kemudian yang ketiga ada teori penggabungan atau asimilasi horizon. Pada pernyataan sebelumnya telah menyebutkan bahwa dalam menafsirkan teks, seseorang harus berusaha merehabilitasi pra-pemahamannya. Hal ini terkait dengan teori penggabungan atau asimilasi horizon, dalam artian bahwa dalam proses penafsiran seseorang harus sadar bahwa ada dua horizon
Horizon yaitu cakrawala atau pengetahuan atau horizon di dalam teks, dan cakrawala atau pemahaman atau horizon pembaca. Keduanya ini selalu hadir dalam proses pemahaman dan penafsiran. Seseorang pembaca teks memulainya dengan cakrawala hermeneutikanya. Namun, dia juga harus memperlihatkan bahwa teks juga memiliki horizon yang dimiliki pembaca. Dua bentuk horizon ini, menurut Gadamer, harus dikomunikasikan sehingga ketegangan antara keduanya dapat diatasi. Maka dari itu, ketika seseorang membaca teks yang muncul pada masa lalu, maka dia harus memperhatikan horizon historis di mana teks tersebut muncul dan diungkapkan atau ditulis. Jadi, memahami sebuah teks itu berarti membiarkan teks yang dimaksud berbicara. Interaksi antara dua horizon tersebut dinamakan dengan lingkaran hermeneutik. Kemudian yang keempat ada teori penerapan atau aplikasi. Telah dipaparkan bahwa makna objektif teks harus mendapat perhatian dalam proses pemahaman dan penafsiran. Ketika makna objektif dipahami, kemudian apa yang harus dilakukan oleh pembaca atau penafsir teks yang mengandung pesan-pesan yang seharusnya dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kitab suci. Menurut Gadamer, ketika seseorang membaca kitab suci, maka selain proses memahami dan menafsirkan, ada satu lagi yang dibentuk, yaitu yang disebut dengan istilah penerapan. Pesan-pesan atau ajaran pada saat ketika teks kitab ditafsirkan. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai relevansi teori hermeneutikal Gadamer terhadap penafsiran Al-Quran. Yang pertama ada teori kesadaran sejarah dan teori pemahaman, serta kehati-hatian dalam menafsirkan Al-Quran. Teori kesadaran dan teori pemahaman yang dimaksudkan di sini yaitu bahwa penafsir harus mampu berhati-hati dalam menafsirkan sebuah teks dan tidak menafsirkan sesuai dengan yang dikehendakinya, yang hanya berdasar pada prapemahaman yang dipengaruhi sejarah seperti halnya pengetahuan awal, pengalaman, dan lain sebagainya. Hal ini pun juga sesuai dengan yang telah disebutkan oleh para ulama ulumul Quran. Bahkan Nabi Muhammad pun sendiri juga telah mengatakan, barang siapa menafsirkan Al-Quran dengan ra'yu, maka bersiaplah masuk neraka. Kata ra'yu di sini diartikan dengan dugaan atau prapemahaman yang tidak atau belum diuji ketepatannya, yang mana dalam istilah Gadamer yaitu Ververständnis atau prapemahaman yang belum menjadi Vollkommenheit des Ververständnis atau kesempurnaan pemahaman. Penafsiran yang dilarang oleh Nabi dalam hadis di atas maksudnya yaitu penafsiran yang tidak berdasar pada ilmu pengetahuan yang dibutuhkan dalam memahami ayat-ayat Al-Quran yang sedang ditafsirkan, dan penafsirannya hanya berdasarkan subjektivitas penafsir. Dalam hal ini, Al-Ahwadi telah menerangkan pula bahwa mengenai hadis itu, ia telah mengatakan, sesungguhnya larangan itu semata-mata dimaksudkan dengan dua hal. Yang pertama, seorang penafsir telah memiliki pendapat sesuatu sesuai dengan tabiat dan keinginannya dan cenderung terhadap pendapat itu, serta dia menakwilkan Al-Quran sesuai dengan hawa nafsunya. Dan yang kedua, penafsir terburu-buru menafsirkan Al-Quran secara literal atau bidhahir al-arabiyah, tanpa mencari keterangan yang terkait dengan gharib Quran, al-lafadz, al-mubahamah, al-ikhtisar, al-hafidz, dan lain-lain. Sebenarnya, apa yang dikatakan Al-Ahwadi ini serupa dengan apa yang disebutkan oleh Gadamer dengan istilahnya Ververständnis atau prapemahaman yang dipaksakan pada penafsiran teks. Kemudian yang kedua, larangan penafsiran dengan alasan si penafsir ini tidak memiliki ilmu-ilmu yang terkait dengan ayat-ayat yang ditafsirkan. Prapemahaman ini dipengaruhi oleh subjektivitas negatif yang didapatkan dari pengalaman hidup empiris yang oleh Gadamer disebut dengan Wirkungszeit
atau effective history. Kemudian yang kedua, teori fusion of horizons dan dirasat mahaula al-nas. Pada teori ini, Gadamer menerangkan bahwa dalam proses penafsiran terdapat horizon utama yang diperhatikan dan diasimilasi, yakni horizon teks dan horizon penafsir. Horizon teks atau yang disebut dengan Weltanschauung atau pandangan dunia, teks hanya bisa diketahui dengan melakukan apa yang disebut oleh Al-Khuli dengan dirasat ma finnas atau studi atas apa yang ada dalam teks, dan dirasat ma haulan nas atau studi atas sesuatu yang melingkupi teks. Studi yang ada di dalam teks ini dapat dilakukan melalui analisis terhadap aspek kebahasaan teks. Sedangkan studi atas sesuatu yang melingkupi teks berupa analisis terhadap aspek historis yang melingkupinya. Misalnya, aspek historis mikro atau asbab an-nuzul dan aspek makro yaitu kondisi bangsa Arab saat turunnya Al-Quran. Setelah seseorang melakukan analisis tersebut, maka akan mendapatkan Weltanschauung atau horizon teks yang baik. Kemudian horizon itu akan digabungkan dengan horizon penafsir dalam bentuk reaktualisasi penafsiran. Dan terakhir yang ketiga, teori aplikasi atau Anwendung dan interpretasi makna Maghza. Gadamer dalam teori aplikasinya telah menjelaskan bahwasanya setelah penafsir menemukan suatu makna yang dimaksud dari sebuah teks, pada saat teks itu muncul, lalu ia mengembangkan penafsirannya atau reaktualisasi atau interpretasi dengan tetap memperhatikan kesinambungan maknanya. Dengan teori ini diharapkan bahwa pesan teks bisa diaplikasikan pada saat penafsiran. Teori ini dapat diterapkan dalam praktik penafsiran Al-Quran yang disebut dengan interpretasi makna Maghza. Makna Maghza yang dimaksudkan di sini yaitu satu bentuk interpretasi yang memperhatikan baik makna asal atau historis dan tersurat dari teks yang diinterpretasikan ataupun makna terdalam darinya mengenai signifikansi teks, makna inti dan biasanya yang tersirat. Interpretasi ini dilakukan dengan cara memperhatikan konteks tekstual dengan analisis bahasa sebagai basisnya, dan konteks sejarah di mana teks itu muncul dengan analisis historis sebagai instrumen. Jadi dari beberapa pemaparan yang telah saya sampaikan tadi, pada kesimpulannya yaitu menurut Gadamer, hermeneutika adalah seni praktis, yakni teknik yang digunakan dalam hal-hal seperti halnya berceramah, menafsirkan teks-teks, dan sebagai dasar dari semua ini, ia merupakan seni memahami, yaitu sebuah seni yang secara tidak khusus dibutuhkan ketika makna sesuatu teks itu tidak jelas. Dalam pemikirannya, Gadamer ini tidak memaknai hermeneutika sebagai penerjemah eksistensi, akan tetapi pemikiran dalam tradisi filsafat. Gadamer sebenarnya tidak menganggap hermeneutika sebagai metode, sebab baginya pemahaman yang benar adalah pemahaman yang mengarah pada tingkat ontologis, bukan metodologis. Adapun beberapa teori pokok hermeneutika Gadamer, yaitu pertama, teori keterpengaruhan oleh sejarah, kedua, teori prapemahaman, ketiga, teori penggabungan atau asimilasi horizon, dan keempat, teori penerapan atau aplikasi. Teori-teori tersebut dapat direlevansikan dalam usaha penafsiran Al-Quran. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.